Shalom bolo-bolo ini manis. Berjumpa lagi kali ini dengan saya Gracia Pilo. Saya masih mau meneruskan diskusi saya dengan para mahasiswa muslim yang saya temui waktu saya pelayanan kemarin. Di dalam diskusi kemarin ada sebuah pertanyaan yang diajukan oleh kawan-kawan muslim. Pak Gracia Pilo, menurut saya, apakah Allah yang disembah umat Islam itu sama atau tidak dengan Allah yang disembah oleh umat Kristen? Ini pertanyaan yang diajukan oleh seorang mahasiswa muslim kepada saya. Begitu saya ditanya pertanyaan semacam ini, saya mengatakan kesamaan ajaran Kristen dengan Islam adalah kita sama-sama mengajarkan Allah itu Esa. Allah itu Esa menurut ajaran Kristen, dan Allah itu juga Esa menurut ajarannya Islam. Tapi apakah Allah yang Esa di dalam ajaran Kristen sama dengan yang disembah dengan umat Muslim? Ini yang harus kita teliti. Saya mengajak para mahasiswa Muslim yang bertanya itu kepada saya tanya, di dalam Islam, orang Muslim yang meninggal secara Islam akan dimasukkan Allah di surga yang penuh dengan kenikmatan, termasuk kenikmatan seks. Ada 72 bidadari. Orang Muslim sekali bersenggama bertahun-tahun. Penisnya keras dan tidak pernah lemas. Bidadari yang disetubui diperawani. Setelah diperawani, vaginanya kembali perawan. Sehingga setiap Muslim yang menyenggamai orang yang sama, bidadari yang sama, akan merasakan kenikmatan seperti memperawani kembali. Bahkan di dalam surah Yasin 55 dikatakan, kesibukan ahli surga itu adalah sibuk dalam kesenangan-kesenangannya mereka. Kalau dilihat tafsirnya, penjelasan tentang ayat ini surah Yasin 55, kesibukan yang menyenangkan oleh ahli surga adalah sibuk memecah selaput keperawanan istri-istrinya. Sedangkan di dalam iman Kristen, Yesus berkata, begitu dia ditanya apakah di surga ada kawin-mawin, jawaban Yesus terhadap pertanyaan itu adalah, yang pertama kali, kamu sesat. Kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Di kehidupan yang akan datang, entah di surga atau di neraka, orang tidak kawin dan dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat. Di ayat yang lain Yesus mengatakan juga di ayat yang lain, darah dan daging tidak mendapatkan tempat di surga, di kerajaan Allah. Nah, bagaimana dengan kepercayaan Anda dengan kepercayaan kami? Apakah Tuhan yang ngomong di agamamu bahwa surga ada seks, ada bidadari yang bisa dipakai, disenggamai sesukanya, sama dengan Tuhan yang ada di dalam agama kami yang mengatakan di surga tidak ada senggama? Surga dalam ajaran Kristen adalah suatu dimensi spiritual. Tidak ada hawa nafsu, kenikmatan jasmani, daging. Karena Tuhan Yesus berkata, darah dan daging tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Roh kita pada saat kita dibangkitkan, saya ngomong sama orang-orang Muslim itu, kita memiliki kesadaran. Roh kita saat dibangkitkan, kita tidak lagi menggunakan tubuh, darah, dan daging, tapi kita akan mengenakan suatu tubuh yang baru. Ada tubuh jasmani, kata Tuhan Yesus, ada tubuh rohani. Kita akan dibangkitkan dengan suatu tubuh yang baru, tubuh rohani, untuk masuk ke dimensi spiritual. Nah, seperti apa nanti kondisi kita di saat kita mengenakan tubuh rohani, di saat tubuh kita dibangkitkan, mengenakan tubuh rohani? Terus terang saya tidak bisa jawab karena saya belum pernah mati dan belum pernah mengalami itu. Sejauh yang saya ketahui, Alkitab mengajarkan seperti ini. Nah, kan berbeda dengan Islam. Di surga itu ada kesenangan jasmani dan kesenangan rohani. Oleh karena itu, senggama, hubungan seks, hal-hal yang
memuaskan hawa nafsu ini, kesenangan jasmani ini, memang ada dan diajarkan dalam iman Islam. Sekarang saya mau tanya, menurutmu ini sama apa enggak Tuhanmu sama Tuhanku? Dari pengakuan mahasiswa-mahasiswa muslim dia mengatakan tidak, ini berbeda. Termasuk saya tambahkan lagi, contoh kedua, ada perbedaan yang tidak bisa dipertemukan antara agamamu sama agama kami. Segala hubungan seks terhadap yang selain istri, selain pasangannya, itu zina dan dosa di dalam agama kami. Tapi di dalam agamamu beda. Kalian boleh memiliki banyak istri, sampai 4. Bahkan kalau sudah punya istri 4, masih mau bersenggama dengan wanita yang lain di luar yang 4 istri ini, diizinkan kalau itu budak atau tawanan perang. Milkul yamin, milik yang direbut dengan tangan kanan. Bahkan saya tidak lupa membukakan tafsir Ibnu Katsir, dan saya minta mahasiswa-mahasiswa Islam yang berdiskusi dengan saya, termasuk mu'alaf dari Katolik itu, untuk segera mendownload tafsir Ibnu Katsir. Silahkan baca dan lihat penjelasan tafsir Ibnu Katsir untuk surah An-Nisa 24. Wanita-wanita tawanan perang, sekalipun dia masih memiliki suami, boleh digauli. Meniduri, menyenggamai istrinya orang lain, itu boleh dan halal dalam Islam. Sedangkan bagi agama kami ini tidak boleh, ini terlarang, ini dosa. Apakah Tuhan yang ngomong seperti itu di Quran sama dengan Tuhan yang ngomong seperti ini di Alkitab? Silakan Anda yang jawab sendiri. Dan puji Tuhan mereka menjawab, berbeda ajaranmu dengan ajaran kami. Jadi saudara, ini yang ingin saya sampaikan. Islam dan Kristen punya kesamaan, yaitu sama-sama mengajarkan Allah itu Esa. Tapi apakah Allah yang Esa yang kami imani sama dengan Allahnya Muslim? No. Tuhan kami memberikan ajaran-ajaran yang dalam banyak hal bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Allahnya Islam kepada agamanya Islam, umat Islam. Jadi, sama-sama nyembah Tuhan. Saya nyembah Tuhan, umat Muslim menyembah Tuhan, agama-agama lain menyembah Tuhan. Katanya sama, Tuhan. Tapi makna Tuhan dari berbagai agama, makna kata Allah dalam antara Islam dan Kristen, itu tidak bisa sama dan jangan dipaksa sama. Ya, ini aja yang ingin saya bagikan. Terima kasih. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa lagi di postingan-postingan yang akan datang. Shalom.